Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nafi Afja, biasa dipanggil Keisha dengan NIM akhir 3006 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat dengan study case seperti yang ada di sini. Study case yaitu ada online shop yang dimana terdapat produk dengan berbagai kategori. Informasi dasar tentang produk meliputi nama dan harga, kemudian kategori barang elektronik, berat barang elektronik mempengaruhi ongkos kirimnya juga. Kemudian terdapat kategori baju dan pakaian dengan ongkos kirim tetap senilai X rupiah. Terdapat kategori buku dengan ongkos kirim tetap senilai Y rupiah. Dan juga terdapat keranjang belanja yang mampu menampung daftar produk dan mampu menghitung total harga dari item-item yang telah disediakan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kodenya. Berikut kode dari study case yang tadi. Pertama, kita impor using sistemnya. Itu ada sistem collection dan generic yang menyediakan fungsi dasar dan koleksi generik. Itu yang keempat, ada kelas produk yang mendeklarasikan kelas produk yang mempresentasikan suatu produk dalam sistem. Kemudian public string name, nama, itu untuk mendeklarasikan nama dengan tipenya string. Ini public integer harga untuk mendeklarasikan harga dengan tipenya integer. Kemudian konstruktor kelas produk ada dengan dua parameter, yaitu nama dan harga. Terus ada public virtual integer ongkos kirim, mendeklarasikan metode virtual ongkos kirim yang secara default mengembalikan 0. Metode ini dapat di override oleh kelas turunan. Kemudian line 14 ada public virtual string yang dimana mendeklarasikan metode virtual string yang mengembalikan informasi produk dalam format string. Misalnya kayak laptop senilai 5 juta begitu. Kemudian line 17 elektronik adalah subkelas dari turunan produk. Ini berarti elektronik mewarisi properti dan metode dari produk tersebut. Ini public integer berat yang mendeklarasikan berat bertipe integer. Kemudian konstruktor elektronik yang menerima parameter nama, harga, berat dengan base nama, harga yang memanggil konstruktor dari kelas produk untuk mengatur nama dan harganya. Berat sama dengan berat itu untuk menyimpan nilai berat yang diberikan. Kemudian public override integer ongkos kirim. Elektronik ini memiliki ongkos kirim yang dihitung berdasarkan berat barang yang dikalikan dengan 6.000. Kemudian ada kelas pakaian, juga merupakan subkelas. Pakaian ini subkelas dari produk sehingga mewarisi dari metode produk. Kemudian ada konstruktor pakaian yang menerima parameter nama dan harga dengan base nama, harga yang memanggil konstruktor produk untuk mengatur nama dan harganya. Public override integer sama seperti ini tadi, yang merupakan untuk kategori pakaian biaya ongkos kirim adalah tetap, yaitu 12.000. Kemudian ada kelas buku, merupakan subkelas juga dari produk tersebut. Public buku itu konstruktor buku menerima nama dan harga dengan base nama dan harga. Public override integer untuk kategori buku, biayanya ongkos kirimnya adalah tetap, yaitu 7.000.
kelas keranjang, untuk mendeklarasikan kelas keranjang. Tapi belum ada implementasinya lagi. Kemudian di sini ada private list produk new yang menyimpan objek-objek produk termasuk pakaian, buku, dan elektronik. Kemudian ada public void tambahkan produk. Nah, menambahkan produk ke dalam list dengan item menggunakan add produk. Public void ringkasan itu menampilkan daftar belanja beserta total harga dan ongkos kirimnya. Kemudian ada integer total harga, itu variabel untuk menyimpan total. Nah, variabel untuk menyimpan total ongkos kirim dan total ongkirnya. Terus yang kelima dua ada console word line, itu untuk menampilkan daftar belanjaannya. Kemudian for in item itu looping melalui setiap produknya. Terus menampilkan informasi produk, menampilkan biaya ongkos kirim, dan juga menampilkan total ongkos kirimnya. Nah, kelas program itu berisi dengan metode utama, yaitu untuk menjalankan sistemnya. Kemudian membuat objek keranjang dari kelas keranjang, dan ini menambahkan berbagai produk ke dalam keranjang elektronik, new pakaian, new elektronik, new buku dengan namanya dan juga harganya. Kemudian memanggil metode ringkasan ini untuk menampilkan daftar belanja, total harga, dan ongkos kirim. Nah, jadi untuk output dari kode yang saya buat ini tadi tuh, sebentar. Nah, jadinya tuh seperti ini. Sudah ada daftar belanjanya dan total harga produknya, ongkos kirim maupun total keseluruhan. Ini ada smartphone, headset, gaming, jaket kulit, celana jeans, novel petualangan, buku sejarah dunia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzati Alifia Sifa dengan NIM 242410103085. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus 1, yaitu sistem perbankan. Sistem ini terdiri dari dua kelas utama, yaitu rekening dan sistem perbankan. Kelas rekening berfungsi untuk merepresentasikan rekening bank yang menyimpan informasi seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Kelas ini memiliki beberapa metode, yaitu diantaranya setor, tarik, dan cek saldo. Metode setor ini digunakan untuk menambahkan saldo. Kemudian tarik yaitu memungkinkan pemilik rekening menarik saldo jika jumlah mencukupi jika jumlahnya mencukupi. Dan yang terakhir, cek saldo yang menampilkan informasi saldo terkini. Selanjutnya, kelas sistem perbankan, yaitu untuk mengelola daftar rekening yang tersedia dalam sistem. Kelas ini menyimpan daftar rekening dan dalam bentuk list rekening. Di dalam list rekening ini menyediakan
di dalam list rekening ini ada dua metode, yaitu tambah rekening dan cari rekening. Tambah rekening ini untuk menambahkan rekening baru, dan cari rekening ini untuk mencari rekening berdasarkan nomor rekening yang dimiliki pengguna. Selanjutnya di metode main, program mensimulasikan skenario penggunaan sistem perbankan. Yang pertama, sebuah objek dari kelas sistem perbankan dibuat untuk mengelola rekening. Kemudian, rekening pertama atas nama Ica dibuat dan ditambahkan ke dalam sistem. Dilanjutkan dengan transaksi penyetoran dan penarikan saldo. Program ini juga menampilkan saldo terkini setelah transaksi dilakukan. Selanjutnya, rekening kedua atas nama Alin ditambahkan dan dilakukan penyetoran serta pengecekan saldo. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan NIM 2424 10 10 30 48. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas kelompok pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada studi kasus yang kedua, yaitu aplikasi menggambar. Nah, sebelumnya itu saya mohon maaf karena di sini cukup ramai. Jadi sepertinya kemungkinan videonya untuk suaranya sedikit kurang jelas. Jadi yang pertama itu ada sebentar, maaf belum direcord. Jadi yang pertama itu ada suatu kelas dengan nama bangun. Nah, pada kelas ini yang akan menjadi superkelas atau parentnya. Nah, pada kelas bangun ini terdapat satu file yang bernama nama, yang dimana di sini itu kita inisialisasikan nilai defaultnya dengan bentuk. Hal ini dilakukan agar pada subkelasnya atau pada anaknya ini dapat kita ubah nilainya. Nah, selanjutnya itu di sini kita menggunakan virtual void gambar. Hal ini dilakukan untuk hal ini tuh dilakukan supaya kita dapat mencetak hasilnya, atau kalau di Python itu seperti melakukan print untuk gambarnya, dan bisa kita spesifikasikan gambar apa pada setiap subkelasnya. Selanjutnya di sini ada subkelas-subkelasnya. Yang pertama adalah subkelas lingkaran dengan parentnya itu bangun. Pada subkelas ini kita memiliki konstruktornya yaitu lingkaran ini, dan di sini tuh kita mengubah nilai dari nama yang di atas ini, yang sebelumnya nilai defaultnya adalah bentuk, di sini kita ubah menjadi lingkaran. Nah, selanjutnya di sini pada public override void gambarnya ini kita cetak hasilnya atau kita lakukan print untuk membuat outputnya. Nah, di sini itu ada menggambar ditambah atau kita lakukan join dengan disk namanya. Pada subkelas ini disk namanya adalah lingkaran, sehingga output yang dihasilkan nanti adalah menggambar lingkaran. Contohnya itu seperti ini. Apabila nanti di videonya tidak tampil terminalnya, akan saya tambahkan hasil outputnya, atau ini kita langsung seperti ini outputnya. Selanjutnya
pada subclass yang kedua yaitu persegi, sebenarnya sama pada subclass lingkaran tadi, di mana subclass ini juga memiliki konstruktornya, dan juga pada disnama ini kita ubah nilainya menjadi persegi. Untuk subclass selanjutnya juga hasilnya adalah sama. Perbedaan pada setiap subclass adalah pada disnama ini, yang dimana nilainya ini menyesuaikan tiap bangun ruangnya. Yang kedua ini adalah persegi, yang ketiga adalah segitiga, selanjutnya persegi panjang, dan yang terakhir adalah jajar genjang. Untuk kodenya ini sama setiap subclass, dan outputnya juga sama, yaitu menggambar nama bangun ruangnya. Nah, yang terakhir ini ada kelas tampil. Nah, kelas ini dibuat untuk menampilkan outputnya tadi itu. Nah, jadi di sini tuh ada static void main, dan di sini ada bangun, yang dimana ini tuh kita lakukan inisialisasinya. Nah, selanjutnya di sini, dan yang terakhir, langkah terakhirnya itu adalah kita memanggil metode gambarnya seperti ini. Kita lakukannya pada setiap subclass. Sampai yang terakhir adalah jajar genjang. Kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan yang saya lakukan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.